Hai high school friends, aku Alia. Pernah gak sih teman-teman baca atau dengar kalimat "We are so busy on our future that we are forget that we are in the middle of what we once wished for", yang magically tiba-tiba bikin kita sadar kayak sebenarnya kita tidak sedang benar-benar hidup. Ya masih bisa bernafas sih, masih bisa gerakin tangan juga, tapi kayak berat banget dan gak enjoy. Ya seperti yang aku bilang, gak benar-benar hidup. Menarik kan? Yuk kita bahas topik ini. Guys, coba kita slow down, step back. Sebenarnya kita itu sedang terburu-buru dengan apa sih? Kita mengejar sesuatu dengan mati-matian yang jujur aja. Pertama, kita bahkan belum yakin dengan tujuan kita atau rencana kita yang masih abu-abu. Dan yang kedua, kita tidak tahu dengan apa yang sebenarnya untuk kita. Logikanya kan, selama ini kita hanya memperkirakan, hanya praduga semata. Kehidupan kita as anak SMA tuh fast forward, seperti video yang diputar dengan double speed. Waktu terasa lebih cepat dan 24 jam somehow kerasa bentar banget. Fokus kita sekarang cuma satu, perguruan tinggi, right? Ya memang sih kita sedang menata masa depan, dan aku pun percaya bahwa apa yang kita tanam hari ini itulah yang akan kita tuai esok hari. Tapi apakah berarti kita tidak boleh menikmati hidup? Tanpa sadar, kita melewati beberapa tahapan agar lebih cepat finish. Kalau bisa diibaratkan ya, kita kayak zombie nih sekarang. Bedanya zombie masih bisa slow down, sedangkan kita terburu-buru, in rush banget. Kayak rasanya gak bisa menikmati hidup yang sekarang tuh sebenarnya sedang kita jalani. Terjadinya sesuatu pasti ada alasan di baliknya. Begitu juga dengan kehidupan kita yang fast forward ini. Aku bakal bahas 3 hal di balik kenapa hidup kita tiba-tiba jadi fast forward. Yang pertama, tuntutan akademik dan kompetisi yang makin ketat. Kapan sih kita gak mikirin nilai akademik, gak ngurusin buat ngejar nilai? Pagi sampai sore sekolah, pulang sekolah masih lanjut les, malamnya try out, terus lanjut deh begadang buat ngerjain soal. Jangan bilang istirahatmu tuh cuma waktu kamu sakit doang. Padahal kalau kata orang dulu, masa remaja tuh masa yang paling seru. Kita bebas buat nge-explore banyak hal, terus bikin banyak memori sama teman-teman buat kita kenang nanti. Tapi sekarang, apa hal itu terjadi di hidupmu? Enggak guys, bukan hal itu yang tidak akan pernah datang atau belum datang kepadamu, tapi kamu yang memilih untuk menjauhinya. Tuntutan akademik dan kompetisi yang makin gila buat kita terpaksa berlari cepat tanpa istirahat. Makin tahun persaingan masuk kampus tuh makin bikin pusing. Standar nilai naik, passing grade makin tinggi, saingan makin banyak. Alhasil kita ngerasa harus terus belajar, terus dapat nilai bagus, terus ngejar ranking. Kalau enggak, ya takut ketinggalan. Hal inilah yang bikin kita nggak tenang ngejalanin hidup. Harusnya kita udah nggak heran sih kenapa kita gampang kelelahan, terus dikit-dikit pusing, dan 24 jam itu rasanya kurang. Tuh kenapa? Ya karena ini. Faktor yang kedua adalah pengaruh media sosial yang membuat kita ingin cepat sukses. Maudia Yunda, Jerome Pauline, kemudian Savira, most of us pasti kenal mereka, prestasi mereka. Dan kita juga sering menjadikan mereka sebagai motivasi kita, sebagai role model, sebagai idola kita. Atau nggak ngomongin tentang influencer deh, kita ngomongin tentang kita sebenarnya juga sedang mengidolakan atau terus melihat prestasi teman-teman di sekolah kita sendiri yang sedang mengupload atau sering mengupload prestasinya di Instagram pribadi mereka. Tapi sayangnya, tanpa kita sadari, kita hanya melihat hasil nyatanya aja yang mereka posting. Kita tidak melihat prosesnya, perjuangan mereka, semangat mereka, letih lesunya mereka, sampai ada di titik itu. Hal ini bikin kita atau memicu kita tuh punya berpikiran bahwa kita juga bisa kok dapetinnya dengan mudah. Nggak sedikit juga orang yang jadi membanding-bandingkan prestasi mereka sendiri dengan orang-orang yang ada di Instagram, di media sosial lainnya. Udahlah,
Kalau ngomongin banding-bandingin mah kayaknya udah jadi penyakit semua orang ya, nggak cuma anak SMA doang gitu loh. Jadi kayak banding-bandingan ini kayaknya ada dua kemungkinan sih. Yang pertama antara dismotivation, atau yang kedua adalah dia berusaha makin keras tanpa lelah, tanpa letih, tanpa istirahat, yang padahal aslinya dia juga bisa gagal dan dia malah nggak bisa menerima kegagalan itu. Jadi jangan sampai pengaruh media sosial ini bakal jadi tujuannya berbelok dari yang awalnya untuk motivasi malah jadi adu nasib kalau kata orang. Nah, yang terakhir ini mungkin gak semua orang rasakan, tapi pengaruhnya juga besar. Tekanan orang tua dan lingkungan. Banyak dari kita yang dituntut untuk masuk top 3, atau at least jurusan-jurusan yang mereka anggap aman. Kedokteran, kemudian hukum, teknik misalnya. Padahal kita tahu untuk masuk ke jurusan-jurusan itu juga pasti lebih berat. Kita harus merasa terbebani, rasanya itu berat banget di pundak, di kepala, di hati. Tapi karena takut mengecewakan, ya udah jalanin aja dulu, entah sampai kapan. Padahal di hati rasanya kayaknya udah capek banget gitu ya. Tuntutan lingkungan tuh yang bikin kita tiap harinya kayak robot. Gak boleh ada istirahat, gak boleh ada waktu yang tersisa cuma buat ngobrol-ngobrol doang sama teman-teman. Ya pokoknya belajar aja terus sampai kedokteran tuh nerima aku gitu. Nah, kehidupan fast forward kita itu juga sebenarnya bikin dampak buruk ke tubuh kita, ke diri kita. Gampang stres, gampang burn out, mudah overthinking, sampai depresi sekalipun. Kasih kita semua capek, tapi kita tuh gak bisa berhenti. Kita takut akan gagal, kita takut bakal kalah, kita takut gak bisa memenuhi ekspektasi orang lain. Padahal hidup itu bukan soal siapa yang paling bisa sukses duluan, bukan soal seperti lari cepat, tapi siapa yang paling bisa bertahan sampai akhir. Even dia tuh harus bertahan di tengah tekanan yang berat banget. Teman-teman, kita perlu pelan-pelan lagi. Bukan buat nyerah, tapi buat istirahat sebentar. Bukan berarti kita harus berhenti belajar, bukan berarti kita harus berhenti buat ngejar mimpi. Tapi kita juga harus adil ke diri kita sendiri. Istirahat itu bukan buang-buang waktu guys, tapi itu bentuk peduli akan diri kita sendiri. Kalau kamu sekarang lagi ngerasa capek, ya udah istirahat dulu aja, rehat dulu aja. Karena pastinya sebenarnya kamu tuh lagi butuh itu. Ingat gak sih momen dimana kita tuh mengimpikan banget ada di titik ini, jadi anak SMA di sekolah kamu sekarang, terus bisa eksplor banyak hal, ngelakuin hal-hal yang dulu tuh kita anggap kita cuma bisa ngelakuin itu waktu masa-masa SMA doang gitu loh. Tapi kenapa kita sekarang malah kayak pengen cepet-cepet ninggalin hal-hal ini yang emang udah seharusnya kita nikmatin dan udah kita impikan dari dulu. Tenang aja, masa depanmu itu gak akan kabur kemana-mana. Tapi kalau masa mudamu bisa jadi gak akan pernah kamu dapatkan lagi kalau kamu terus skip hari ini. Yuk hidupin lagi tiap harinya, nikmatin tiap harinya, tiap momennya, tiap kebersamaannya bersama orang-orang tertentu, dan bikin banyak sekali memori yang priceless. Karena nantinya saat kita sudah dewasa, yang kita cari itu bukan soal nilai yang sempurna, bukan soal sertifikat, bukan soal ranking, tapi soal momen-momen priceless, momen-momen kecil yang membuat kita bahagia di hari itu. So, jangan lupa istirahat, tetap semangat, dan sampai jumpa.